kemudian dia bisa untung 10% sehari saja, sebulan kan dia sudah sekian ratus persen. Artinya untuk mengembalikan yang 20 itu kecil sekali gitu loh. Artinya dia hanya berbagi keuntungan yang kecil sekali kepada pemiliknya tadi. Ya, sekali lagi kecuali kalau itu untuk konsumtif. Nah, kalau sifatnya untuk konsumtif ya jangan jangan pinjam dengan model seperti itu. Artinya persaudaraan, ta'awun gitu yang harus kita kedepankan. Kita di MTA apalagi diajarkan yang seperti itu. Ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun. Saya lebih suka dengan istilah takaful, ijtimai kan itu ya. Artinya betul-betul muncul di situ solidaritas sosial di antara kita. Nah, itu yang hilang. Akhirnya satu dengan yang lain utang piutang, akhirnya kemplang mengemplang, akhirnya khianat mengkhianati dan sebagainya, akhirnya agamanya hilang. Hidup di lembaga agama, ngaji di apa namanya lembaga dakwah dan sebagainya, tetapi kemudian amalannya jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah, ya. Saling memahami saja tidak, apalagi kemudian muncul solidaritas sosial kan itu. Nah, solidaritas sosial itu hanya bisa dibangun kalau kemudian komunikasi antara satu dengan yang lain itu tumbuh baik, saling memahami, kemudian juga apa namanya tolong menolong, bantu membantu itu juga hidup berkembang di situ, baru nanti muncul yang namanya solidaritas sosial itu. Ya, kalau tidak saling mengenal, kalau tidak saling memahami, kalau tidak saling tolong menolong, bagaimana mungkin akan tumbuh solidaritas sosial gitu. Apalagi kalau kemudian tolong menolongnya itu berbuah itu tadi kemplang mengemplang, harusnya utang piutang apa namanya untuk sebagai wujud dari tolong menolong, tetapi kemudian malah jadi saling mengkhianati. Yang satu mengkhianati karena seolah-olah tidak punya niat untuk membayar, ya. Yang satu lagi juga mengkhianati karena bola-balik gibah, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Kenapa tidak lapor Allah saja, disembunyikan aib saudaranya tadi yang tidak bisa membayar utang, ya, sehingga aibmu akan ditutup oleh Allah di akhirat. Jadi yang meminjami pun bisa masuk rokok gara-gara dia bola balik sambat ngalor sambat ngidul, lapor sana lapor sini, ya akhirnya kemudian tidak selesai juga gitu ya. Kemudian yang minjam tadi, yang emplang tadi juga bisa masuk neraka gara-gara dia dolim kepada saudaranya tadi. Ini yang dicegah Islam itu ya dalam konteks ibadah, tidak dolim dan tidak mendolimi. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi? Dari YouTube dan Facebook belum ada tambahan lagi Ustadz. Barangkali ada yang mau bertanya langsung. Ya, monggo silakan. Mas masih ada waktu Kita tidak sedikit. bisa nambah topik baru, mudah-mudahan Iya, minggu depan kita manfaatkan saja untuk menyelesaikan persoalan yang kalian hadapi. Monggo silakan. monggo kalau ada bisa voice langsung. Belum ada ya. Mungkin belum ada tambahan pertanyaan lagi Ustadz. Ya, jadi Saya Ustaz, Oke, monggo Mbak Winar sih. nggih. monggo silakan. Ustaz, masih penasaran tuh saat kita mandi besar itu kan kita awali dengan wudhu, terus di tengah-tengah mandi itu kita kentut atau buang air itu kan terus kita masih menyelesaikan mandi. Setelah itu wudhu lagi atau tidak gitu Ustaz. Terima kasih. Gak usah, karena kamu belum selesai proses untuk bersuci. Jadi wajar Oh, itu kencing atau kentut dan sebagainya wajar ketika mandi itu. Jadi tetap saja terus begitu selesai proses kamu mandi itu berarti hadas kecil dan hadas besar kamu sudah suci. oh sesimpel itu nggih Ustaz. Wah, ini Ya, deh kalau simpel itu kepikiran banget. Islam itu simpel. Saya mempersulit kita sendiri tuh, manusia itu sendiri. nggih, karena kan kita wudhu, setelah wudhu terus kita guyur kepala 3 kali, terus kita guyur ke seluruh tubuh. Terus tapi kan biasanya kita masih pakai sampo, pakai sabun. Nah, di disitulah kita kadang keluar yang
Iya, membatalkan. kadang keras, kadang kencing dan sebagainya kan gitu. Boleh, tidak ada masalah, kan belum selesai bersucinya. Begitu selesai bersuci ya sudah. Ketika sudah selesai suci kemudian kentut lagi, berarti kamu harus wudhu lagi kan itu. Meskipun selisihnya hanya 1 detik, ya tetap harus wudhu lagi karena itu sudah tidak di dalam proses untuk bersuci kan itu, sudah di luar, sudah selesai kan itu. Oke, Ustaz, terima kasih. Nih, masih ada lagi yang mau bertanya langsung? Belum ada lagi, Ustadz. Ya, tidak ada lagi. Yeah. Baik, sekali lagi kalau kaitannya dengan riba itu kan Rasulullah sendiri sudah menunjuk yang namanya komoditas riba. Ada gandum yang kualitas bagus, ada gandum kualitas jelek, ada tamar, ada korma, kemudian ada garam, kemudian berikutnya ada perak, ada emas dan itu. Nah itu tidak boleh. Nomor komoditas riba itu harus saling berhadapan, saling yadan biyadin, saling cash and carry kan gitu ya. Langsung di situ, tidak boleh ditunda pembayarannya, tidak boleh ditunda penyerahannya. Harus pada saat itu. Kenapa begitu? Karena harusnya mereka itu masing-masing itu menyaksikan timbangan. Tuku kormo sekilo ya sama-sama menyaksikan timbangan di situ. Tuku gandum sekilo ketimbangan atau takaran ya. Ditakar di situ sama-sama melihat antara yang menjual dengan yang membeli itu sama-sama menyaksikan, sama-sama menyaksikan ridho satu dengan yang lainnya gitu. Untuk menjauh itu memagari Islam memagari umatnya supaya tidak menyalahgunakan. Kamu meleng sidik aja bakul-bakul pasar itu nakali setengah mati. Kamu menyaksikan di YouTube itu ya tuku apel ditimbang gitu ya. Kemudian ternyata yang lebokke nang plastik ini sebagian dilebokke, sebagian ditibake nang isor, ada keranjangnya atau tempat yang untuk menampung dan sebagainya. Nakalnya setengah mati. Nah itulah sebenarnya yang dihindari oleh Islam itu seperti itu. Nah, maka kemudian tidak boleh kredit emas. Dulu ada yang bertanya atau kredit emas dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya, artinya kalau emas ya sudah belinya harus cash dan sebagainya. Nah, dengan cara yang sama seperti itu, 6 komoditas tadi tidak boleh transaksi dengan model kredit tadi. Tetapi kalau kamu bicara rumah, mau kredit rumah boleh, mau kredit motor boleh. Itu bukan komoditas riba. Apalagi tadi komoditasnya tadi uang tadi ya, uang. Nah uang ini repot, ada ulama yang masukkan uang itu sebagai analogi dari uang di zaman Rasul. Nah, kalau saya tidak bisa yang seperti itu karena uang zaman Rasul itu memang dari emas dan dari perak dan memang ditimbang ya kan itu. Nah, uang sekarang ini memang suka kertasiran punya jiran berjanji dan sebagainya kan itu. Jadi dulu juga saya sampaikan, dicek lagi penjelasan saya di 2 pertemuan itu, insya Allah komplit ya, dan selama kamu paham itu insya Allah kuat pemahamannya tentang riba itu yang saya mewarisinya dari Ustadz Abdullah dulu. Artinya dari ngaji saya pada beliau kemudian sampai sekarang tidak tergoyahkan yang seperti itu kan itu. Ya, yang namanya riba itu seperti itu. Ya, jadi dalil-dalil sudah saya sampaikan di sana lengkap, diputar lagi, dilihat lagi atau di-download dan sebagainya. Bisa di-download nggak Thomas? Dari YouTube masih ada, Ustaz, masih tersimpan biasanya. Bisa di-download di sana. Kalau di-download, linknya bisa, Ustaz. Saya berusaha mendownload nggak bisa ya. Itu di copy paste dulu link dari YouTube-nya, dipindah ke dari convert to video atau MP3 bisa, Ustaz, ke itu Google. Ya, tolong saya dikirim saja ya. Tanggal berapa tadi? 21 Juni ya. Sama 21 Juni atau Mei. Insya Allah, Ustaz. Ya, Mei saya kira ya. Yang hari Minggu Mei 21 dan 28 Mei.
Ya, kita lihat nanti kalau ada kesalahan, siapa tahu jenengan manusia kan bisa salah saja. Iya. Ya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan, insya Allah. Itu kalau ada kesalahan ya diprotes saya, silakan. Gitu aja saya kira, Mas. Tidak ada lagi toh? Oke, laporan terakhir Ustadz. Ya. Untuk pertanyaan sudah masih kosong. Untuk laporan terakhir yang tergabung dalam Zoom ada 25 saudara. Yang menyimak dari YouTube ada sekitar 38, yang menyimak dari Facebook ada sekitar 60-an, naik turun Ustadz. Ya. Dan sekalian saya mohon izin untuk 2 kali pertemuan, mungkin belum bisa bergabung, liburan musim panas pulang ke Indonesia Ustadz. Oh iya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Iya, Amin. liburan ini ya. Iya, Ya, liburan musim panas. untuk teman-teman di sana. Iya, insya Allah. Nanti insya Allah hostnya dengan Mas Ma'ruf selama 2 kali pertemuan. Ya. Insya Allah. Ya. Siap. Ya, sementara itu Ustadz ya, yang kami sampaikan sudah tidak ada lagi. Baiklah teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah telah kita ikuti dan simak tausiah dari beliau Ustaz Abdurrahman Suparno yang malam hari ini belum bisa melanjutkan tentang tema Asmaul Husna, ya, masih menjawab sisa pertanyaan pekan yang lalu dan ada tambahan beberapa pertanyaan pada malam hari ini, dan tidak ada sisa pertanyaan ya dari kajian pada malam hari ini. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya bisa melanjutkan tema tentang Asmaul Husna dan dengan host Mas Ma'ruf insya Allah di 2 kali pertemuan selanjutnya ya. Oke, untuk itu kajian Kompas pada malam hari ini akan kami akhiri. Banyak kurangnya kami mohon maaf dari segi perkataan yang tidak disengaja maupun disengaja. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi